wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang korelasi dan regresi ya. Saya kurang tahu apakah di mata kuliah matematika statistika sudah disampaikan tentang korelasi dan regresi atau belum ya. Tapi yang saya tahu dari kontrak perkuliahan memang tidak ada. Ini sebetulnya bisa saja korelasi dan regresi ini merupakan kelanjutan dari uji ANOVA yang sudah kita bahas kemarin, dan dari data yang sama selanjutnya bisa kita lihat juga pola hubungannya bagaimana ya. Jadi selain kita melakukan uji komparasi membandingkan antara nilai rata-rata, kita juga bisa melihat pola hubungan bagaimana karakteristik dari si respon apabila terdapat peningkatan dari variabel independennya ya, atau variabel bebasnya. Misalnya begini, kalau kita menggunakan pupuk nitrogen, urea misalnya ya, kita coba 0, 50, 100, 150, 200. Nah, kalau di kemarin, di waktu ANOVA, kita hanya membandingkan yang 150 itu beda dengan yang 100, enggak. Yang 150 beda dengan kontrol yang 0, enggak, gitu ya. Nah, kalau di korelasi dan regresi, kita melihat pola hubungannya. Apakah peningkatan pupuk itu akan meningkatkan hasil, atau misalnya tidak. Nah, untuk melihat pola hubungan tersebut, kita menggunakan korelasi. Sedangkan untuk melihat modelnya, kalau misalnya ada hubungan, selanjutnya kita buat modelnya ya. Model tersebut digunakan untuk memprediksi nanti ya. Kalau saya menggunakan pupuk 75, kira-kira hasilnya berapa? Soalnya di percobaan kita hanya menggunakan dosis 0, 50, 100, 150. Yang 75 sebetulnya tidak ada. Nah, dengan regresi, itu kita bisa memprediksi kalau kita menggunakan dosis 75, misalnya untuk N, kira-kira hasilnya berapa. Nah, dengan regresi itu bisa kita tentukan ya, atau bisa kita estimasi, perkiraan hasilnya berapa gitu. Atau sebaliknya, kalau hasilnya sekian, kira-kira ini menggunakan pupuk berapa. Nah, jadi untuk korelasi dan regresi ini bisa saja merupakan kelanjutan dari ANOVA. Kalau misalnya kita ingin melihat lebih detail ya, dengan syarat faktor yang kita coba itu sifatnya kuantitatif. Contohnya misalnya tadi ya, urea 0, 50, 100 dosis ya. Itu angka ya, berupa angka. Beda kalau misalnya kita mencoba ada varietas A, varietas B, varietas C, itu bukan angka. Itu tidak bisa kita buat korelasi dan regresi antara faktor dengan respon. Tapi untuk yang bersifat kuantitatif, misalnya tadi berupa angka ya, berupa angka, nah itu bisa kita buat korelasi dan regresi dengan respon ya, dengan variabel dependennya. Nah itu ya gambaran singkat tentang korelasi dan regresi. Contoh kalau misalnya kita lihat ya, ini ada penelitian, kebetulan ini penelitian yang sudah dilaksanakan Dr. Rina dulu ya, pas waktu S3, kebetulan saya membantu beliau untuk melakukan analisis. Ini contohnya profil tanah ini kedalaman 21 dan seterusnya ya. Di sini ada kedalamannya 3,5, 9,5 dan seterusnya. Ini ada tanah terletak lokasinya di mana, horizon dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada pH, ada pH H2O, ada pH partikel, ada reaktiviti dari air, ada P tersedia, C organik dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ini angka-angka. Nah, kalau kita lihat ini kumpulan angka-angka, sebetulnya ini belum bisa berbicara apa-apa ya, kalau tidak kita lakukan analisis ya. Nah, agar data-data ini bisa berbicara, kita sebelumnya harus melakukan analisis terlebih dahulu. Hanya saja analisis yang kita gunakan itu tergantung tujuan kita. Apakah kita hanya ingin membandingkan, apakah kita hanya ingin menggambarkan saja, apakah kita ingin melihat hubungannya, atau kita ingin membuat pemodelannya ya. Jadi secara umum sebetulnya dalam analisis itu digrupkan, dikategorikan menjadi 4. Kalau menggambarkan saja, berarti ini contohnya pH H2O. Bagaimana gambaran pH di lokasi tilu misalnya di sini ya. Ini hanya dibuat rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, itu hanya gambarannya saja. Nah, kalau komparasi, ya mungkin ada tanah
pada horizon A, pada horizon B, kemudian ada horizon C. Kita bandingkan, berarti grup A ini dibandingkan dengan grup B. Misalnya. Apakah berbeda? Berbeda enggak pH-nya? Itu komparasi ya. Kemudian selanjutnya korelasi ya, untuk melihat hubungan. Nah, kita tahu ya, bahwa ketersediaan P itu ya, ketersediaannya tergantung kepada pH, juga kepada aktivitas dari Fe misalnya, saya kurang tahu ini Fe atau Fc, Fe sepertinya ini ya. Nah, dengan pH saja misalnya, kalau pH semakin rendah, otomatis P tersedia itu semakin sedikit. Biasanya korelasinya negatif, hubungannya. Jadi pH semakin meningkat, pH semakin meningkat, misalnya P tersedia itu semakin meningkat. Korelasinya hubungannya positif di sini ya, sejalan ya. Nah, itu hubungan. Dengan demikian, kita bisa melihat pola hubungan di antara kedua variabel tersebut. Nah, itu hubungan antara, ini kalau kita lihat, ini respon sebetulnya, ya, parameter-parameter yang kita amati. Sedangkan yang di sini, ini kedalaman. Nah, mungkin kita ingin melihat, apakah kalau misalnya semakin dalam, ya, dalam tanah, ini kedalaman di atas, di bawah permukaan ya, ini 3-5 di bawah permukaan, ini 9,5, ini berarti lebih dalam dari 41 ya, ini sampai 1 meter kurang lebih. Nah, apakah semakin dalam pH semakin menurun misalnya, atau meningkat, atau tidak ada pola? Nah, kalau kita membandingkan antara ini dengan ini, berarti kita membandingkan variabel independen, ini bebas ya, ini yang menentukan ini. Nah, kita bisa melihat hubungan korelasi antara faktor variabel independen dengan dependen, dengan variabel yang tergantung ya, ini variabel luasnya. Atau kita juga bisa melihat hubungan antara variabel dependen, ini respon ya, biasanya kita mengatakan respon itu. Respon dengan respon, misalnya hubungan pH dengan P tersedia, hubungan pH dengan anggota, hubungan pH misalnya dengan KTK, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita menghubungkan, melihat pola hubungan antara respon ini, nah itu berarti kita membuat korelasi antara variabel respon ya. Jadi bisa respon dengan respon, bisa juga faktor dengan respon. Nah, agar bisa berbicara jelas di sini ya, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu ya. Soalnya kalau ini tidak dianalisis, ini ya tidak bisa berbicara banyak. Nah, kalau misalnya ada hubungan pH H2O dengan P tersedia, ada korelasinya misalnya, ya selanjutnya mungkin kita bisa buat model persamaan ya, sehingga kita bisa memprediksi kalau pH-nya sekian, kira-kira P tersedianya berapa, atau kalau tanah pada kedalaman sekian, P tersedianya kira-kira berapa. Itu bisa diprediksi ya, kira-kira nilainya berapa. Nah, jelas ya, jadi sebelum kita membuat kesimpulan tertentu, kita harus melakukan analisis yang harus kita lakukan ya. Nah, di sini untuk analisis hubungan di sini ya, secara garis besar itu merupakan jenis atau tipe hubungan atau ukuran keterkaitan. Ini juga ada hubungannya nanti dengan skala pengukuran variabel ya. Di statistika mungkin sudah dijelaskan bahwa skala pengukuran variabel itu ya, data yang kita dapatkan dari penelitian itu bisa berupa data nominal, data ordinal, data interval, atau data rasio ya. Kemudian pemodelan keterkaitan ya, pemodelan hubungan yaitu dengan regresi ya. Nah, ukuran keterkaitan ini korelasi. Erat nggak hubungannya? Kalau misalnya erat hubungannya, mungkin selanjutnya kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, pemodelan regresi ya ini. Nah, jadi ukuran keterkaitan ini korelasi, yang pemodelan keterkaitan itu regresi. Nah, kemudian Anda juga harus memahami di sini ya, ada istilah hubungan keratan atau keratan hubungan dan hubungan sebab akibat. Kalau di sini ada kausalitas, sedangkan di sini tidak memperhatikan aspek kausalitasnya ya. Yang mana yang menjadi penyebab atau X-nya gitu ya, kemudian yang mana yang menjadi akibat Y-nya. Jadi di sana tidak memperhatikan variabel independen dan dependennya. Jadi di sini keratan hubungan di sini, misalnya hubungan antara nitrogen dengan P ya. Kita nggak tahu N-nya tuh akan mempengaruhi P atau P-nya akan mempengaruhi N. Itu bisa bolak-balik misalnya.
Kalau serapan nitrogennya tinggi, serapan P-nya juga tinggi. Kalau serapan P-nya tinggi, serapan nitrogennya juga tinggi. Yaitu kita nggak tahu pola hubungannya. Nah, sedangkan di hubungan kausalitas ini sebab akibat. Nah, contohnya misalnya pH dengan P. pH itu akan mempengaruhi P. Tapi tidak sebaliknya. Atau pupuk tadi ya, semakin meningkat dosis pupuk yang kita gunakan, hasil semakin meningkat. Nah, di sana jelas ya, X-nya itu sebagai pupuk dan Y-nya itu hasil. Tidak bisa kita buat hasil itu X-nya dan pupuk itu Y-nya. Tidak bisa ya, itu satu arah tanda panahnya. Sedangkan yang tadi serapan N dengan serapan P, tanda panahnya itu mungkin bisa bolak-balik. Nah, contohnya misal di sini. Ini C organik dengan N total. Nah, ini apakah ini hubungan keratan hubungan saja atau sudah ada hubungan sebab akibat di sini? Nah, ini mungkin aspek ilmiah di sini harus diperhatikan ya. Secara teori, apakah tinggi rendahnya C organik akan mempengaruhi ketersediaan dari N total? Enggak. Jadi ternyata kalau kita lihat ada hubungan di sini. Nah, kalau misalnya ada hubungan dan C organik misalnya akan menyebabkan N total, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Atau bisa juga semakin tinggi N total, C organik semakin tinggi. Bisa saja seperti itu ya. Nah, ini aspek ilmiahnya harus diperhatikan. Kemudian kejenuhan basa dengan N total misalnya. Ini pola hubungannya. Pola hubungannya seperti ini. Ternyata kejenuhan basa meningkat, N total bisa meningkat. Apakah ini ada hubungannya erat dan yang mana X-nya yang mana Y-nya, atau ada hubungan sebab akibat kausalitas. Ada juga sebetulnya hubungan, seperti ada hubungan tapi sebetulnya tidak ada sebab akibat, juga tidak ada hubungannya, itu hanya kebetulan. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi di sini tidak semua hubungan itu berupa hubungan sebab akibat. Jadi kalau kita buat di sini X, sorry ya kalau saya buatkan ini X, ini Y, kalau misalnya kita simbolkan seperti itu, untuk keratan hubungan ini tanda panahnya ke sini dan sini. Jadi X bisa mempengaruhi Y, Y bisa mempengaruhi X. Ini bolak-balik. Nah, sedangkan, nah ini untuk yang ini ya, keratan hubungan. Sedangkan untuk yang kedua, ini seperti ini X, ini Y, ini tanda panahnya satu arah, hanya ke sini saja. Jadi X akan mempengaruhi Y. Jelas di sini X-nya harus diletakkan di sini, Y-nya harus diletakkan di sini kalau kita diplotkan dalam diagram scatter ya, scatter plot. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini apakah C organik dengan N total itu jelas kalau ada hubungan ini suatu hubungan, atau misalnya itu hanya kebetulan saja. Secara teoritis bisa dimungkinkan C organik berhubungan erat dengan kandungan N total. Jadi semakin tinggi C organik, bahan organik, maka N total pun semakin tinggi. Misalnya dengan adanya C organik, maka mikroba yang ada di sana, terutama mikroba-mikroba yang bisa memfiksasi nitrogen, misalnya berkembang, misal menurut kerangka pikirnya seperti itu, sehingga ini akan mempengaruhi N total. Dengan demikian, semakin banyak bahan organik yang kita gunakan, ya, selain dari bahan organik mungkin yang terlihat seperti sebagian terurai menjadi N, ya. Nah, kalau secara teori ini memungkinkan, berarti ini terdapat keratan hubungan dan C organik misalnya mempengaruhi N total. Kemudian kejenuhan basa ini, kejenuhan basa dengan N total di sini. Kalau semakin tinggi kejenuhan basa, N total semakin tinggi atau tidak? Nah, mungkin secara teoritis ini tidak ada hubungan antara keduanya. Tapi ini misalnya ternyata setelah kita buat diagramnya seperti ini. Seperti ada hubungan, kejenuhan basa naik, N total pun naik. Nah, kalau misalnya secara teoritis ini tidak ada hubungan, tapi setelah kita buat pola hubungannya ternyata ada, ini bisa saja sebetulnya ini kebetulan ya, kebetulan. Ada faktor lain yang menyebabkan kejenuhan basa meningkat, juga N total juga meningkat. Jadi ada faktor tersembunyi, misalnya di sini ini yang menyebabkan ini meningkat, ini pun meningkat. Sehingga kalau kita pasangkan ini dengan ini, ya ternyata ada hubungannya, seolah-olah seperti itu. Lalu sebetulnya penyebab utamanya ini ya, X. Nah, ini pernyataan di sini ya, pernyataan di sini. Nah, ini tergantung ya, tergantung
argumennya. Kalau misalnya secara langsung C organik ini ya, secara langsung C organik itu kandungan C. Apakah akan menyebabkan kandungan N total sangat tinggi? C di sini sebetulnya kalau C-nya sudah ini ya, sudah terdekomposisi, ini bukan bahan organik ya. Ini C organik di sini, bukan sumber bahan organik yang masih mentah. Kalau yang masih mentah jelas nanti mungkin akan termineralisasi menjadi ini ya. Ada yang sudah menjadi C, ada P, ada K. Tapi kalau misalnya sudah berupa C organik, ini jelas. Ini tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat ya. Jadi kalau misalnya di sini ini korelasi ya, korelasi. Tapi kalau misalnya kita lihat ada pengaruh yang tidak langsung dari C organik itu ya, tergantung itu ya, tergantung alasan kita, tergantung argumen kita. Jadi bisa C organik itu akan menyebabkan pertumbuhan mikroba bagus sehingga nanti mikroba ada yang menginfeksi N sehingga N-nya akan meningkat. Dan dengan demikian berarti C organiknya itu sebagai E, kandungan nitrogennya itu sebagai Y, misalnya seperti itu. Nah, kalau demikian berarti ini satu arah. Tapi apabila kandungan nitrogen juga akan menyebabkan C organik, contohnya misalnya ini. Kalau nitrogennya banyak, maka tanaman akan tumbuh dengan subur. Dan tanaman tersebut kalau sudah mati akan meningkatkan kandungan C organik. Nah, itu berarti bolak-balik ya, bolak-balik. Bisa C organik mempengaruhi kandungan N, bisa juga kandungan ini mempengaruhi C organik. Dan dengan demikian berarti kalau kita simbolkan di sini X, ini Y, ini bolak-balik seperti ini ya. C organik bisa mempengaruhi N total, N total pun bisa mempengaruhi C organik secara tidak langsung seperti itu. Misalnya secara teoritis seperti ini. Berarti ini hanya korelasi saja ya, bukan ini hanya keeratan hubungan saja gitu. Nah, beda yang kedua dengan yang kedua. Secara teoritis ini ya, hubungan antara AL dan Fe, kita tahu bahwa P ini ya, P ketersediaan P selain dipengaruhi oleh pH, sebetulnya biang keroknya itu udah AL ya, sama setengah Fe. Sebetulnya AL ini sebetulnya yang menyebabkan dan Fe yang menyebabkan pH ya, pH meningkat atau turun misalnya. Nah, kalau di sini jelas, ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Dan kalau misalnya kita, ini retensi P, tinggi rendahnya retensi P itu dipengaruhi oleh kandungan AL sama setengah Fe. Ya, berarti ini tanda panahnya satu arah. AL sama setengah Fe hanya mempengaruhi retensi P dan tidak berlaku sebaliknya, retensi P tidak akan mempengaruhi AL sama setengah Fe. Nah, ini yang dinamakan dengan hubungan sebab akibat ya, sebab akibat. Ini bisa dibuat model regresinya. Sedangkan yang ini ya tidak bisa dibuat model regresinya, ini hanya korelasi saja ya, hanya seratan hubungan saja. Mudah-mudahan ini ada gambaran ya buat Anda yang mana yang hanya merupakan korelasi biasa saja, yang mana yang merupakan hubungan sebab akibat, di mana di sana ada X dan ada Y, di mana kalau kita simbolkan dengan tanda panahnya itu hanya satu arah, tidak bolak-balik. Jadi apa itu analisis regresi, kemudian apa bedanya dengan korelasi? Nah, ini kenapa saya buat pertanyaan seperti ini, karena emang sama-sama sebetulnya melihat hubungan ya, hubungan keduanya ya. Hanya saja kalau di regresi tadi mudah-mudahan Anda sudah bisa menyimpulkan dari uraian yang saya tadi jelaskan ya. Jadi di sini analisis regresi adalah analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih perubahan kuantitatif sehingga salah satu perubahan dapat diramalkan dari perubahan yang lainnya. Jadi kalau kita ini X, ini Y, misalnya gitu ya, kemudian kita buat modelnya seperti ini. Nah, kalau X-nya misalnya di sini, berarti Y-nya kurang lebih di sini, kurang lebih ya. Ini bisa diramalkan ya, di sini. Sehingga salah satu perubahan dapat diramalkan dari perubahan yang lainnya. Kalau misalnya X-nya di sini, kita tarik ke sini, oh berarti prediksi Y-nya di sini. Atau sebaliknya, kalau Y-nya misalnya hasilnya dapat sekian, kira-kira X-nya berapa? Ini bisa ditarik dulu. Oh, X-nya ini yang digunakan X-nya di sini. Nah ini ya, kalau di regresi seperti itu, kita bisa meramalkan. Sedangkan di korelasi itu hanya mengukur keeratan hubungan linear dari kedua variabel ya. Jadi di sini hanya mengukur keeratan hubungan saja. Ada hubungan enggak? Gitu. Ada asosiasi enggak? Kalau yang satu naik, yang satu lagi naik enggak? Atau kalau yang satu naik, yang satu malah turun. Nah itu ada hubungan sebetulnya, ada hubungan seperti itu. Tapi kalau yang satu naik, yang satu lagi kadang naik, kadang turun, misalnya tidak ada pola, ya berarti itu tidak ada hubungan ya. Ya itu ya, jadi korelasi hanya melihat
keratan hubungan saja, sedangkan regresi sudah maju ke level selanjutnya. Di sini bisa digunakan untuk memprediksi perubahan yang lainnya. Nah, di sini alat analisis keterkaitan di sini tergantung seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung dari skala pengukuran variabel. Ini banyak macam ujinya ya. Nah, jenis hubungan di sini ya antara variabel tergantung kepada skala pengukuran dan jenis hubungan di antara variabel. Nah, di sini korelasi ya, relationship. Kemudian di sini kausal untuk regresi ya. Jenis hubungan di sini regresi. Kalau untuk korelasi, ini ada kategori. Ini untuk data-data yang bersifat misalnya bukan kategori di sini ya. Kerata hubungan korelasi. Kalau kedua datanya ini numerik dan yang satu lagi numerik, misalnya seperti itu korelasi ininya kerata hubungan. Sorry ya. Numerik ini kategori. Untuk melihat pola hubungan di sini, kerata hubungan korelasi di sini tergantung skala pengukuran variabelnya. Untuk korelasi Pearson apabila sebetulnya kedua datanya itu bersifat numerik. Sedangkan apabila datanya tidak bersifat numerik, itu bisa menggunakan chi-square atau korelasi Spearman ya. Spearman itu kalau misalnya datanya bersifat ordinal ya. Jadi untuk datanya yang sifatnya nominal, ini hanya bisa digunakan chi-square ya. Sedangkan untuk data yang bersifat ordinal, nah mudah-mudahan Anda paham ya apa itu nominal atau ordinal. Itu korelasi yang digunakannya itu korelasi Spearman ya. Dan untuk data yang bersifat numerik, keduanya angka, X-nya itu angka kuantitatif dan Y-nya juga kuantitatif, itu korelasi Pearson ya, korelasi Pearson. Nah, hanya saja kalau misalnya kita lihat di sini, ya sudah bisa dikecil. Nah, kemudian regresi ya, hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini kalau misalnya numerik datanya ya, ini regresi linear biasa. Kalau kategorik itu alfa. Kemudian kalau misalnya kategorik ini regresi logistik, ini regresi logistik. Ini mungkin levelnya sudah sedikit lanjut ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja ya. Nanti mungkin saya akan menekannya tidak ke skala pengukuran data karena saya asumsikan data yang Anda dapatkan itu semuanya data bersifat kuantitatif ya. Berarti kalau korelasi yang kita gunakan itu korelasi Pearson ya, bukan korelasi Spearman atau misalnya chi-square ya. Nah, untuk hubungan kausalitas di sini ya, ini mungkin kita akan menggunakan sebagian besar ini regresi linear ya, karena datanya itu numerik, angka kalau di kita, bukan kategori. Kalau kategori biasanya penelitian parametrik untuk orang-orang sosial, itu datanya biasanya bukan berupa angka, sehingga regresinya itu regresi logistik ya. Nah, kalau di kita itu bisa regresi linear, kemudian bisa dengan analisis harian biasa ya, untuk ini untuk uji keterkaitan hubungan kausalitas, sedangkan ini untuk komparasi ya, ayat angka ini. Nah, kita lanjut ke korelasi ya. Coba kita perhatikan di sini, ini sebagai X, ini sebagai Y. Kalau kita perhatikan di sini ternyata ada hubungan ya, ada hubungan. Ada hubungan, X-nya semakin meningkat. Kalau X kecil, Y rata-rata kecil. Kalau X naik di sini, Y pun naik. Misalnya ini Y-nya naik. Kalau X-nya ditambah lagi, misalnya ternyata Y-nya juga nambah lagi. Sorry ya. Ini sudah bisa di-cancel. Oke, ini ada hubungan. Yang ini pun sama ya, ada hubungan. Setiap X naik, Y pun naik di sini ya. Ini ada hubungan juga. Dan ini pun ada hubungan kalau kita perhatikan. X naik, Y naik. X juga naik, Y naik. Nah, bedanya kalau kita perhatikan di sini lebar dari ini ya, lebar dari sebaran datanya di sini. Yang ini presisinya tinggi ya, ini presisinya tinggi. Jadi kalau kita buat garis lurus, ini tepat melalui
data empiris, data yang sudah kita dapatkan di lapangan. Ini persis sekali gitu, kalau kita buat garis lurus. Ini sempurna ya, sempurna. Tapi dalam penelitian itu tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang sempurna. Ini hanya formula saja untuk memprediksi. Nah, dalam penelitian kemungkinan ini dua yang ada di sini. Bisa pola hubungannya seperti yang di sebelah kiri, bisa juga seperti yang di sebelah kanan. Cuman kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan ini lebarnya, ini sebaran datanya ini tidak terlalu lebar. Sedangkan yang di kanan itu lebar ya. Sorry, misalnya ini untuk X yang sama, sorry, datanya menyebar dari sini ke sini, kurang lebih segini ya. Sedangkan di sini, ini hanya segini untuk X yang sama ya. Jadi X yang sama, sorry, X yang sama di sini, Y-nya bisa nilainya tinggi, bisa nilainya rendah di sini. Tapi lebarnya di sini tidak terlalu lebar dibandingkan dengan yang ini ya. Nah ini presisinya ini rendah. Dan nanti mungkin ini korelasinya, ini ya korelasinya tinggi. Sedangkan korelasi yang ada di sini ini rendah. Keduanya emang ada hubungan, tapi ini presisinya tinggi, sedangkan ini rendah ya. Sedangkan yang ini sempurna ya. Nilai R-nya mungkin aja ini 1 untuk yang sebelah kanan ya. R-nya ini mungkin 0,9 sekian, ini mungkin 0,7 R-nya. Hubungan keratannya ya. Ukuran dari ukuran keratan hubungan di antara kedua variabel. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sini semakin meningkat X, Y juga semakin meningkat. Dan di gambar yang selanjutnya kita perhatikan justru terjadi sebaliknya. X semakin meningkat, ini ya, X semakin meningkat, Y malah turun ya. X kalau misalnya rendah, Y-nya tinggi. X-nya meningkat, Y-nya turun. Nah contohnya kalau X-nya misalnya kandungan misalnya aluminium. Aluminium semakin tinggi, ini hasil pasti semakin rendah nanti. Semakin banyak aluminium yang terlalu, otomatis hasil akan semakin rendah misalnya seperti itu. Nah, interpretasi dari scatter ini sama saja dengan sebelumnya. Ini sempurna, kemudian ini medium ya, kemudian ini yang rendah. Ya. Hanya saja ini hubungannya negatif. Jadi hubungan itu bisa hubungan positif itu sinergis ya. Yang satu meningkat, yang lain pun meningkat. Sedangkan hubungan yang kedua itu antagonis. Yang satu meningkat, yang satu malah turun trennya seperti itu. Tapi tetap ada hubungan. Itu hubungan negatif ya, atau korelasi negatif. Sedangkan yang ini korelasi positif. Nah kemudian selanjutnya di sini coba kita perhatikan. Kalau X-nya di sini, nilainya ada di sini, ada juga di sekitar ini. Bisa rendah, bisa juga tinggi. Coba kita kaitkan lagi X-nya di sini. Ini juga ada ini di sini, ada ini di sini. Tidak ada pola di sini. Tidak ada pola di sini ya. Nah, ini kalau misalnya demikian itu tidak ada hubungan ya. X rendah kadang-kadang hasil, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang X tinggi itu kadang-kadang sama juga. Hasil juga yang tinggi dan yang rendah. Tidak ada pola ya. Atau yang kedua kalau kita perhatikan sebetulnya di sini ada hubungan. Ada hubungan ya. Hubungannya itu kuadratik. Pertama kalau misalnya X dinaikkan ke sini, ini cenderung naik ke sini. Kemudian dinaikkan lagi, ini perlambatannya, ini akselerasinya semakin lambat dan akhirnya mencapai titik puncak di sini. Titik puncaknya di sini. Dan kalau misalnya kita tambah lagi ke sini, bukannya naik, malah ini misalnya turun seperti itu. Nah ini sebetulnya bukan tidak ada hubungan, ini ada hubungan, tapi hubungannya bukan linier ya. Ini hubungannya non-linear ya, ini hubungannya kuadratik. Nah, yang dimaksud dengan korelasi, ini korelasi ini hubungan linear ya, hubungan linear. Ini sebetulnya bukan tidak ada hubungan, tidak ada korelasi ini ya. Ini sebetulnya ada hubungan. Jadi kalau misalnya saya menyatakan ini tidak ada hubungan, itu salah. Tapi kalau saya menyatakan ini tidak ada hubungan linear, itu betul ya. Mudah-mudahan Anda sudah paham di sini ya. Jadi yang dimaksud tidak ada korelasi itu bisa seperti ini, acak, atau bisa juga ada hubungan tapi hubungannya itu tidak linear. Harusnya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini jelas ada korelasi. Tapi kalau misalnya naik kemudian turun, itu ya berarti itu tidak ada hubungan linear. Atau misalnya naik turun seperti sinusoida kayak gini, ya ini nggak ada hubungan linear ya. Kalau hubungan sinusoida mungkin ada. Nah, berapa nilai R ya? R ini sebetulnya menunjukkan kekuatan hubungan ya.
yang paling tua itu min 1 dan 1 ya. Nilai R ini berkisar antara min 1 dan 1. Min 1 berarti ini antagonis, korelasinya negatif. Kalau misalnya kita plotkan ini seperti ini hubungannya, sedangkan untuk yang ini hubungannya seperti ini positif. Semakin meningkat X, Y juga semakin meningkat ya. Kalau R sama dengan 0, ini tidak menggambarkan ada hubungan linear. Tadi ya, seperti tadi. Ini kalau misalnya ini data di mana gitu ya, ini sebab seperti ini tidak ada hubungan. Atau misalnya seperti tadi ya, hubungannya seperti ini, tidak linear. Tanda aja bisa positif negatif. Ini menunjukkan arah hubungannya, gradiennya ya. Kalau misalnya ini negatif, berarti gradiennya negatif, arah hubungannya negatif. Oke ya, ini sudah jelas mungkin. Kemudian alat analisisnya di sini, ini karena data yang kita gunakan itu angka, betul-betul angka, makanya yang kita gunakan itu adalah korelasi Gaussian ya. Tapi kalau misalnya angkanya ini ordinal ya Anda mungkin mudah-mudahan sudah tahu ya ordinal itu apa. Ordinal itu sebetulnya seperti angka tapi bukan angka. Contohnya misalnya begini. Ini huruf utuh. Anda mungkin dapat nilai A, ada B, ada C, sampai E ya. Ini kan kalau kita angkakan ini 4. Ini 3 ya. Dan seterusnya. 4, 3. Ini seolah-olah angka, karena sebetulnya ini bukan angka murni ya, bukan angka murni, ini hanya simbol aja, hanya kode aja dari A ini 4, B itu 3. Tapi ada urutannya ya, A itu lebih bagus dibanding dengan B, B lebih bagus dibanding dengan C, dan seterusnya ya. Jadi selain kita bisa membedakan, kita juga bisa mengurutkan, nah itu yang dimaksud dengan ordinal. Nah kalau kita buat nanti korelasinya, korelasi yang digunakan itu bukan korelasi persen, tapi kalau yang ini yang digunakan korelasi Spearman ya. Spearman. Karena ini bukan angka murni, ini hanya angka yang ada urutannya dan bukan merupakan angka murni ya, ini hanya coding saja. Atau kalau di sosial biasanya ada perangan. Bagaimana Anda setuju dengan produk ini? Enggak. Mungkin jawaban Anda dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Yang sangat setuju mungkin saya simbolkan dengan 5, yang sangat tidak setuju saya simbolkan dengan 1. Di data mungkin nanti aja 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Itu bukan angka, itu hanya kode saja ya. Dan kalau misalnya kita mau melihat pola hubungannya, itu yang digunakan korelasinya korelasi Spearman ya. Di kita yang sering digunakan itu korelasi Gaussian. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan perhitungan korelasi ya? Kalau dulu mungkin kebanyakan dihitung secara manual ya, secara manual. Formulanya seperti yang bisa Anda lihat di layar ya. Ini formulanya R itu ya. Formulanya seperti ini. Atau ini juga bisa R itu XXY dibagi XXY. Gimana XXY ini seperti ini. SX ini ada formulanya dan XY pun ada formulanya. Bisa Anda sekaligus menghitung ini. Tapi kadang-kadang dalam perhitungan tertentu di mana SC-nya sudah dihitung dan SX-nya sudah dihitung, misalnya ini SC-nya pun sudah dihitung, kita tinggal langsung menggunakan formula yang ini. Tapi kalau misalnya masih mentah datanya, ya berarti kita gunakan formula yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke ini ya, untuk simbol tadi negatif kuat, 1, ini negatif 1 kuat, positif 1 kuat, mendekati 0 itu lemah korelasinya, tidak ada hubungan. Nah sekarang sudah banyak software ya, kalau misalnya Anda punya data ya tidak usah dilakukan perhitungan manual ya. Anda cukup menggunakan software statistik, paling tidak dengan Microsoft Excel itu sudah bisa ya. Tapi untuk mata kuliah perancangan keuangan ini Anda dituntut ya untuk paham menggunakan formula ini ya. Jadi software itu hanya sebagai alat bantu saja atau alat kontrol saja nanti ya. Apakah perhitungan yang sudah Anda lakukan itu betul atau tidak ya. Mungkin nanti bisa diproses dengan menggunakan software. Nah ini kita masuk ke contoh perhitungan korelasi. Contohnya misalnya di sini ada data X, ini data X ya, kemudian ini ada data Y, ini yang aslinya datanya. Nah kalau kita lihat formula di sini, ini formulanya seperti X, Y, kemudian ini sigma X kuadrat, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma Y, kemudian dikuadratkan. Nah untuk mendapatkan angka ini, ya berarti kita harus membuat tabel seperti ini ya. Ini X-nya, ini Y-nya, kita kuadratkan X-nya. Nilai yang 7,34 ini dikuadratkan menjadi 5,38. Demikian juga dengan Y-nya. Ini 0,35 ini dikuadratkan. Kemudian
ada X kali Y ini hasilnya yang di sini ya, hasilnya yang di sini 7,34 dikali 0,88 sama dengan 0,48. Kemudian di bawahnya kita jumlahkan semua, ini jumlah X, ini jumlah Y, ini jumlah X kuadrat. Jadi X kuadrat dikuadratkan dulu data-datanya, setelah dikuadratkan baru dijumlahkan ya. Kemudian ini jumlah dari Y kuadrat, ini jumlah dari X Y. Nah kalau kita simpulkan di sini jumlah X 32, jumlah Y ini 3,77, jumlah X kuadrat ini 140, jumlah Y kuadrat 1,71 dan jumlah X kali Y ini 15,26. Baru kita masukkan ke formula ini. Tidak terlalu susah kan? Anda tinggal buat atau seperti ini ya. Tinggal masukkan di sini. N-nya ada berapa di sini? N-nya ada 12. Ini 12 ya. Sigma XY di sini 15. Kita masukkan ke sini. Sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya 32, sigma Y-nya 37. Ini dimasukkan ke sini. Nah, kalau yang ini sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini 140. Dan ini sigma X. Nah, beda ya. Sigma X kuadrat. Nah, yang ini. Kalau sigma X kuadrat ini, awas Anda tertukar nanti ya. Ini yang ini. Kalau yang kedua, ini. Yang kedua ini. Sigma X-nya yang mana? Yang ini sebetulnya. Sigma X ini baru dikuadratkan ya, dikuadratkan. Awas nanti kalau menggunakan formula ya. Demikian juga dengan yang selanjutnya ya. Anda tinggal melakukan perhitungan, kemudian setelah dihitung nilai R-nya ini 0,960. Tadi kalau misalnya plus 1 itu korelasinya kuat. Ini 0,96. Ini hampir mendekati 1 ya. Hampir mendekati 1 berarti korelasinya ini sangat bagus ya. Untuk data 12 ini. Apakah ini signifikan atau tidak? Nah itu ada perhitungan selanjutnya ya untuk melihat signifikan atau tidak untuk korelasi. Nah kemudian untuk korelasi antara ini AL sama setengah FE ini 0,61. Ini rada rendah ya, rada rendah dibanding dengan yang tadi. Ya. Kalau yang tadi ini C organik dengan total kami itu korelasinya sangat tinggi, sedangkan yang di sini hubungannya ini 0,611. Berarti sebetulnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ada retensi P ya, selain AL dan setengah FE. Oke, nah itu ya tentang korelasi dan contoh perhitungannya. Sedangkan untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak, nanti untuk perhitungannya Anda bisa lihat ya di situs smart.info tentunya. Di sana ada bahasan tentang korelasi dan cara perhitungan serta interpretasinya untuk bahasan secara detailnya Anda bisa lihat di sana ya. Nah ini di website yang ini ya Anda bisa lihat. Di sini ada bahasan tentang korelasi dan regresi. Di sana dijelaskan tentang korelasi dimulai dari konsep dasar sampai contoh perhitungan interpretasinya ya. Nah kemudian selanjutnya itu analisis regresi ya. Di sini di analisis regresi ini pemodelannya, pemodelan hubungan. Ada yang linear, ada yang sederhana, ada yang berganda. Kalau yang linear dalam parameter, misalnya kayak gini, Y sama dengan, misalnya saya simbolkan misalnya B0 ini konstanta ditambah misalnya B1 misalnya ya, B1 X misalnya. Ini linear ya. Kemudian bisa juga linear seperti ini, Y sama dengan B0 misalnya ditambah B-nya ini koefisien ya, B1 X1. Ini linear ya, mirip dengan yang ini kan. Tapi di sini X-nya ada beberapa, sama B2 sebagai ini, B2 X2 dan seterusnya kalau misalnya ada ya. Tapi kalau di sini ini hanya dua. Dan juga 3 dan juga 4 ya. Nah, kalau yang pertama ini yang dimaksud dengan regresi linear. Ini linear itu ini, bisa juga ini. Kalau yang kuadratik misalnya kayak gini, Y misalnya sama dengan B0 misalnya, B0 ditambah B1 misalnya X1 X ditambah B2 X kuadrat. Nah, di sini ada kuadrat, ini berarti ini sudah tidak linear lagi ya. Jadi yang linear itu yang pertama bisa, yang kedua juga bisa. Di sini tidak ada X kuadrat ya, X1 X2. Kemudian yang sederhana itu apabila hanya satu X-nya di sini, hanya satu buah. Itu yang dimaksud dengan sederhana. Sedangkan yang berganda itu, yang berganda ini
ini 2 atau lebih ya, 2 atau lebih untuk yang berganda. Jadi kalau misalnya hanya 1 itu dinamakan regresi linear sederhana, sedangkan kalau misalnya lebih dari 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu, berarti regresi linear berganda. Nah itu ya. Sedangkan untuk regresi kuadratik ini tidak kita bahas di sini. Jadi yang dibahas ini hanya regresi linear saja. Kalau misalnya Anda mempelajari, Anda sudah paham dengan konsep regresi linear yang sederhana, misalnya tidak akan terlalu kesulitan ya. Yang penting di sini konsep tentang regresinya. Nah kemudian hubungan di antara kubah itu ya, ada hubungan fungsional, deterministik ya, deterministik. Contohnya Y sama dengan X, misalnya Y sama dengan 10X. Nah kalau di sini ini kayak gini. Kalau misalnya X-nya 1, misalnya ini X-nya 2. Kalau X-nya 1, Y-nya misalnya 10 di sini. Titiknya di sini ya. Kalau X-nya 2, berarti tinggal kita masukkan ke sini ya. 2 kali 10, 20, misalnya di sini. Jadi titiknya misalnya di sini ya. Nah, ini fungsional. Ini pasti titiknya tuh 1 ya, tepat ya. Kalau kita buat garis itu tepat seperti ini. Itu adalah hubungan fungsional ya, fungsional. Jadi tepat satu titik. Sedangkan dalam penelitian-penelitian kita itu ya bersifat stokastik di sini ya. Nah, kalau misalnya kita grafikan di sini, ini X ya, ini Y. Jadi misalnya kalau misalnya kita mempunyai treatment 1, misalnya dosisnya ini 50, ini misalnya 100, 0 misalnya ini sorry jangan 100 saya tulisnya 0, 5, 10 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan dosis 0 tanpa pupuk, kita ada 3 ulangan misalnya, 3 ulangan misalnya ini. Datanya ada yang di sini, ada yang di sini, misalnya ada yang di sini. Itu tidak tepat dalam satu titik yang sama. Kalau 5 misalnya barang datanya seperti ini misalnya. Dan kalau 10 barang datanya seperti ini. Jadi ada keragaman di antara ini. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kalau kita buat garis ini tidak tepat ya. Tidak tepat, hanya mungkin nanti ditarik garis menurut persamaan yang kira-kira ini tepat. Ya, nanti ada metode kuadrat kecil ya. Yang paling kecil jaraknya dengan ini dan ini garisnya seperti itu ya formulanya. Nah, ini yang dimaksud dengan stokastik ya. Ini stokastik, sedangkan yang ini fungsional ya, fungsional. Dan yang kita bahas ini yang stokastik ya. Yang model regresi linear sederhana seperti yang tadi ya, B0 ditambah B1X ya, ditambah error, soalnya selalu ada error di sini ya. Dimana I-nya itu ya 1, 2, ini bisa kalau 1 berarti Y sama dengan B0 tambah B1X. Udah segitu. Tapi kalau misalnya ada 2 buah variabel X-nya, berarti Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 kayak gitu. Nah ini metode kuadrat kecil, ini sebetulnya lebih masuk ke konsep ya. Ini B0 ini adalah apabila X sama dengan 0, intercept kalau dalam ini. Kalau X itu sama dengan 0 di sini, Y-nya tuh ya, kalau misalnya tanpa pupuk hasilnya tuh sudah segini misalnya. Itu yang dimaksud dengan B0. Sedangkan B1 adalah perubahan nilai Y untuk setiap berubah satu satuan. Kalau misalnya Y-nya berubah, ini asalnya dari sini. Kemudian ini berarti X-nya berubah ya. X-nya berubah dari sini sampai ke sini ya. X-nya berubah. Nah, Y-nya juga jadi berubah ya. Asalnya dari sini. Ini kalau saya tarik asalnya di sini. Sekarang jadi di sini. Kalau misalnya X-nya di sini misalnya. Di sana. Nah, ini ada perubahan dari Y. Dan ini ada perubahan dari X. Jadi, ini yang dimaksud dengan B1 di sini. Gradien ya. Gradien. Kemiringannya ya. B1 unit ini 1 unit. Setiap naik 1 unit ini naik juga. Nah kalau kita buat lagi ini untuk garis yang sama itu pasti sama ya gradiennya sama kurang lebih ini lebarnya sama dengan yang ini ya. Jadi kalau kita buat formula ini ya Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah di sini ini sebetulnya untuk parameter kejadian yang sebenarnya kalau misalnya populasi yang kita amati, tapi dalam penelitian itu tidak populasi yang kita amati itu hanya sampel saja, sehingga yang kita gunakan itu B0 ya, B0 bukan beta seperti trik tulisan dengan ini ya, tapi
tulisan Latin ini V. Ya sama seperti sebelumnya ya. Kalau misalnya rata-rata juga kan kayak gini, ini Inggris ya, tulisan Inggris biasa. Sedangkan kalau misalnya rata-rata dari populasi ini sama seperti ini. Kalau misalnya ininya simbol Greek ya, Yunani, ini berarti ini populasi. Tapi kalau misalnya tulisan Latin biasa, begini, Inggris, nah itu berarti penduga penduga ya, bukan nilai yang sebenarnya untuk parameter, hanya untuk sampel. Nah untuk B1 formulanya seperti ini. Untuk B0 formulanya ini dari rata umum kurangi B1X. Oke ya, untuk memahami formula ini kita masuk ke contoh kasus ya, seperti dua di sini. Oke. Kemudian pengujian, bagaimana untuk menguji model regresi? Regresinya bagus atau enggak? Gitu ya. Ada dua cara pengujian terhadap model regresinya. Ini model regresi, ada uji parsial dengan menggunakan uji T, dan ada uji bersama dengan menggunakan uji F. Ini perbedaannya apa? Parsial dengan bersama. Contohnya misalnya ini ya. Nah, ini ada temannya. Contohnya misalnya di sini. Ini ada Y ya. Sama dengan misalnya B0 ditambah B1. B1 misalnya ditambah X 1. Misalnya yang berganda ya, langsung saja nih. Ditambah E2 X2 misalnya seperti ini. Ini 2x2, yang ini 1x1 ya. Nah, kalau kita perhatikan B-nya di sini, B-nya ada dua buah ya, dua buah. Nah, nanti dengan uji T, ini diuji apakah B1-nya signifikan enggak, apakah B2-nya signifikan enggak terhadap Y-nya ya. Nanti kalau misalnya B2-nya tidak signifikan, ini misalnya, kalau B2-nya tidak signifikan, model yang semulanya seperti ini, kita rubah dengan dihilangkan B2 dan X2-nya. Misalnya ini dicoret. Jadi yang dimasukkan ke pertama hanya B1X1 saja. Kalau misalnya B2-nya tidak signifikan. Tapi kalau baik B1 atau B2-nya itu signifikan ya dalam mempengaruhi Y, maka sorry ya, ada yang nelfon. B1 dan B2-nya signifikan, maka ini tetap dipertahankan ya, tidak ada yang dibuang. Itu dengan uji T. Tapi kalau bersama tanpa memperhatikan apakah B1-nya signifikan, B2-nya signifikan, pokoknya semuanya ini ya tanpa melihat dari B1 dan B2 itu dengan menggunakan uji F ya, atau ANOVA. Anda tahu kan uji F ya. Jadi di regresi juga sebetulnya ada uji F. Kalau uji F-nya signifikan, berarti model yang kita buat, ini ya, model yang kita buat itu sudah betul. Tapi kalau Anda ingin lebih detail masuk ke dalamnya, yang mana nih yang kontribusinya rada tinggi gitu ya, rada tinggi. Anda tinggal lanjutkan ke uji T gitu ya. Uji T. Kemudian itu pengujian terhadap modelnya. Ini model yang kita buat. Model bisa regresi berganda atau bisa juga mungkin model kuadratik ya kalau misalnya Anda tertarik dengan kuadratik. Nah, untuk mengujinya bisa dengan uji T atau dengan uji S ya. Nah, sedangkan bagaimana kesesuaian dari modelnya? Nah, ini kesesuaian. Modelnya sesuai atau tidak ya? Sesuai atau tidak? Emang ini rada susah. Sesuai atau tidak itu dilihat dari koefisien determinasi, dari nilai R kuadratnya. Seperti di korelasi ya. Sebetulnya untuk yang linear itu sama dengan nilai korelasi R, tapi dikuadratkan ya. Itu yang dimaksud dengan koefisien determinasi ya. Jadi
yang dimaksud koefisien determinasi ya, ini bagaimana persen keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Nah ini untuk interpretasi nanti ya, ada contoh kasus. Ini metode kuadrat terkecil, ya ini terlalu kompleks ya, saya lewat. Berapa yang di sini nanti berapa di oke, saya lewat juga ya. Nah masuk lanjut, masuk ke contoh kasus ya, contoh data di sini ya. Ini ada percobaan dalam bidang lingkungan. Apakah semakin tua mobil, semakin besar ini emisi C yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab hipotesis ini atau pertanyaan ini dilakukan ya, penelitian diambil contoh 10 mobil seserata ini, kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dilalui mobil dalam ribuan kilometer dan diukur emisi C-nya ya dalam BPM. Nah, ini jaraknya, kemudian ini emisi. Apakah semakin jauh jarak yang sudah ditempuhnya, emisinya bisa semakin tinggi atau semakin rendah, atau tidak ada hubungan? Nah, untuk melihat keratan hubungan di antara kedua ini, kita harus melakukan pengujian dengan korelasi ya. Tapi kalau kita ingin melanjutkan dengan pemodelan regresi, kita harus tentukan X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Jelas di sini ya, jarak itu akan mempengaruhi emisi ya. Jadi jaraknya misalnya X, emisinya itu Y ya. Nah, sebelum masuk ke sana, coba kita buat scatter plotnya terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan ini untuk minggu depan kita langsung masuk. Saya kurang tahu, mungkin ini belum perhatian ya, bagaimana menggunakan Excel, baik Excel atau misalnya X ya, untuk melakukan analisis regresi ini, serta bagaimana cara membuat grafik ya. Ada mungkin sebagian Anda sudah tahu, ada juga yang mungkin yang belum tahu ya. Kita saling mengisi saja nanti ya. Nah, langkah yang pertama, kita lihat sebarannya ya, jadi harus dibuat scatter plotnya di sini. Ini contohnya dari scatter plot, ini jarak emisi. Ternyata kalau kita lihat di sini ya, ini seperti ada hubungannya, ada hubungan kalau kita lihat. Semakin tinggi jaraknya di sini, emisinya pun semakin tinggi, semakin tinggi. Jelas dari scatter plot biasa gitu ya, itu sudah kelihatan ada pola hubungan. Dan kalau misalnya kita ingin uji ada hubungan atau tidak, kita mungkin bisa menguji dengan korelasi, atau kalau sudah yakin Anda sudah bisa langsung masuk ke regresi ya, regresi. Nah, kalau dengan menggunakan Microsoft Excel, kita dapatkan ini ada garisnya, ini persamaan linearnya, regresi linear, ini persamaannya nih, persamanya ini modelnya, ini kesesuaian modelnya ya, kesesuaian modelnya, ini S kuadrat sama dengan 0,903. Ini lumayan tinggi ya, yang paling tinggi untuk S kuadrat itu 1 ya. Nah, kemudian contoh 2, ini contoh 2 ya, percobaan telah dilakukan untuk meneliti pengaruh jenis obat terhadap penurunan laju detak jantung pada orang dewasa. Di sini ada dosis obat, kemudian di sini ada penurunan laju detak jantung. Jelas di sini ini kausalitas ya, jadi dosis obat yang menentukan detak jantung, bukan detak jantung yang menentukan dosis obat. Ini searah ya, jadi X-nya jelas, kemudian Y-nya pun jelas. Kemudian kita lakukan perhitungan ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini sebetulnya pertanyaan sudah saya urutkan ya. Ini yang pertama, gambarkan diagram fisiknya. Jadi maksudnya untuk melihat ada enggak pola hubungannya ya. Kalau misalnya ada, jika model regresinya Y sama dengan B0 tambah B1 berarti ini regresi linear ya. Tentukan persamaan regresinya. Berarti ini regresi linear sederhana ya, hanya satu variabel, bukan berganda ya. Karena X-nya hanya satu buah, hanya dosis obat. Tapi kalau misalnya di sini ada variabel yang lain, usia, jadi usia ada dosis obat, ada penurunan lagi detak jantung, berarti X-nya bukan satu, ada dua. Itu namanya regresi linear berganda ya, bukan sederhana. Nah, tentukan persamaan regresinya. Kemudian gambarkan regresi ya pada diagram fisik jawaban soal. Jadi kalau di sini hanya scatter plotnya saja, tapi yang di sini selain scatter plot sebarang titik-titik juga sudah ada garisnya nanti. Kemudian tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Bagaimana nilai korelasinya, kemudian bagaimana koefisien determinasinya ya. Apa yang diukur oleh nilai-nilai koefisien tersebut. Kemudian, nah ini mungkin yang agak susah ya. Ujilah hipotesis pada saat uji. Kemudian B1 sama dengan 0. Nah, ini mungkin kita tidak yang dua ini ya. Ini soalnya Anda belum mempelajari tentang regresi dari awal. Jadi yang kita bahas mungkin yang ini saja ya. Jadi kalau dalam persamaan kan begini ya, ini sebetulnya yang mirip ini gradien, ini B1 misalnya, ini B1. Sedangkan yang ini yang bertemu dengan titik 0 ini B0 ya, B0. Nah,
B1, kalau kita perhatikan untuk B1 ini bisa dibandingkan ya, X per Y-nya ya, apakah itu sama dengan 0 atau tidak ya, atau dari tangannya ya, tangan gitu. Bagaimana? Kalau tangannya 1, ya berarti Y sama dengan misalnya kayak gini ya, misal 0, B-nya 0 ya, misalnya ini dengan 0 ditambah X, misalnya kayak gitu, atau sorry, bukan 0 lah, 2 misalnya, ya sama X. Berarti kalau Y-nya 1, X-nya pun sama dengan 2 ditambah 1. Sorry, kalau ininya 1 ya, berarti tinggal masukkan ke formula ini, 2 ditambah 1, itu ininya 3. Kalau X-nya 2, tinggal masukkan ya, 2, X-nya 2 ditambah 2, ini 4. Ini kalau hubungannya misalnya seperti ini. Nah jelas di sini, ini gradiennya itu tidak sama dengan 0 ya, ini gradiennya itu 1 di sini. Cuma tidak kita tulis ya, 1. Atau kalau ada persamaan misalnya kayak gini, Y sama dengan 2 ditambah 0,5 X, bisa seperti ini ya. Jelas ya, setiap X naik misalnya 0,5 unit, Y-nya naik berapa? Setiap X-nya naik 1 unit, Y-nya naik 0,5 unit. Ya. Jelas beta satunya ini bukan 0. Tapi kalau B satunya sama dengan 0, misalnya kayak gini, Y sama dengan 2 ditambah 0x. 0x. Ini kalau misalnya B-nya 0 gitu ya. Berarti kalau demikian, Y sama dengan 2. Oh, berarti Y sama dengan 2. Berarti seperti ini, mau X berapapun, Y-nya tetap aja 2. Ini konstanta kalau misalnya seperti ini. Nah, untuk menguji apakah regresinya misalnya signifikan atau tidak, kalau misalnya B-nya sama dengan 0, berarti rata kayak gini, berarti itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau B1-nya itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 ya, berarti itu ada hubungan. Nah ini uji hipotesis ya, pada praktik matematika, apakah B1 itu sama dengan 0, lawan B1 itu tidak sama dengan 0 ya. Dan yang kita harapkan untuk regresi, itu B1 tidak sama dengan 0. Ini yang kita harapkan, bukan ini. Kalau ini biasanya tidak signifikan ya, untuk B1 sama dengan 0. Nah ini ya, jadi ini saya rangkum pertanyaannya, termasuk tahapan-tahapannya dari mulai pertama menggambarkan diagram titik, buat pertama, kemudian nanti menginterpretasi relasi dan menguji apakah itu signifikan atau tidak. Nah, untuk menjawab contoh ini, kita harus buat sama seperti yang tadi ya. Ini buat tabel seperti ini. Oke, yang pertama ya. Ini jawaban yang pertama, diagram scatter plotnya, gambarkan ya. Untuk yang kedua, buat persamaannya. Nah, untuk membuat persamaannya, Anda tinggal lakukan perhitungan yang ada di sebelah ini ya. Setelah dapat ini, baru kita masukkan ke sini. Untuk mendapat B1-nya, Anda hitung ini 4, sekian. B0-nya, kita gunakan formula yang tadi, ini 7, nah, sehingga persamaannya, kalau kita buat persamaannya, ini ya sama dengan B0 kan, ini B0 ditambah ini B1, ini formulanya kan seperti ini ya. Nah, B0-nya itu 7,0549 dan B1-nya itu 4,0879, sehingga ini persamaannya. Nah, apakah model ini bisa kita percaya atau tidak? Itu tergantung tadi dari uji T, uji F, dan nilai R kuadratnya. Di sini belum kita hitung ya R kuadratnya. Nah, gambarkan di sini. Ini persamaannya. R kuadratnya ternyata 0,903. Lumayan tinggi juga. 0,903. Nah, berdasarkan diagram besar di sini ya, tampak bahwa sebaran titik-titik mengikuti pola linear dengan kemiringan positif di sini ya. X naik, Y-nya pun naik. Berarti terdapat hubungan yang sejalan antara peningkatan dosis obat dengan penurunan laju detak jantung ya. Jadi semakin tinggi obat, penurunannya laju detak jantung ini semakin tinggi, makin besar ya penurunannya ya. Dengan demikian kita bisa memprediksi garis persamaan regresinya dengan menggunakan model regresi linear ya. Seperti yang tampak pada gambar, garis persamaan regresi ini tidak menyimpang jauh. Ini coba kalau kita lihat. Ini prediksinya di sini. Kenyataannya ini di sini. Ada penyimpangan sebetulnya, tapi tidak terlalu jauh ya. Ini di sini. Kenyataannya ini, kenyataan di lapangannya ini. Ini tidak terlalu jauh ya. Jadi di sekitar garis ini. Nah, seperti yang tampak, beda kalau misalnya ini nilai R-nya rendah, ini garisnya di sini, data yang kita amatinya di sini jauh dengan garis ya. Itu nilai R kuadratnya itu pasti rendah ya. Tapi yang di sini
Ini sebaran data-data empirik ini tidak jauh dari garis yang ada di sini ya. Jadi ini ya lumayan handal nilai koefisien regresi ini. Nah, seperti yang tampak pada gambar, garis persamaan regresi tidak menyimpang jauh dari titik pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa model yang kita buat sudah tepat. Gitu. Model yang kita buat sudah tepat. Kita bisa mengatakan bahwa setiap perubahan dosis akibat sebesar 1 mg, ini ya unitnya, setiap naik 1 mg, ini ya, setiap 1 mg, Y-nya naik sebesar berapa? Sebesar 4,0879%. Nah, apabila tidak diberikan obat, jika ini obatnya tidak diberikan, maka ini kita perpanjang garisnya, mungkin ini sekitar nilai ini. Kalau misalnya ini tidak diberikan obat, apabila tidak diberikan obat, penurunan laju darah itu hanya sekitar nilai ini. Kalau X-nya sama dengan 0 ya, sebesar 7, sekian. Ini 567. Nah, di sini ya. Itu kalau kita interpretasi dari grafik ini. Kemudian kita coba tentukan ini ya, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Apa yang diukur oleh nilai tersebut. Kita hitung koefisien korelasinya dengan menggunakan angka yang tadi. Ini didapat 0,95 sekian nilai R-nya ya. Dan nilai koefisien determinasi ini R kuadrat, ini tinggal dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Nah, koefisien korelasi ini menunjukkan tingkat kekeratan hubungan antara dosis X yang diberikan dengan laju penurunan detak jantung. Ini hanya melihat keratan hubungan ya, keratan hubungan. Ukuran keratan hubungannya ini sebesar 0,95. Yang paling kuat itu 1. Tidak ada hubungan 0. Hubungannya negatif, kuat itu plus min 1 ya. Dan diberikan dengan laju penurunan. Nah, berdasarkan hasil analisis tampak bahwa dosis obat yang berhubungan erat ya dengan laju penurunan detak jantung ditunjukkan oleh koefisien regresi besar ini ya. 0,9507. Hanya saja ini perlu diuji ya apakah ada signifikan atau tidak. Dan seperti yang saya jelaskan, untuk melihat itu ada yang dengan menggunakan tabel angka nanti dibandingkan ya, ada juga dengan yang menggunakan uji P. Ini mungkin di sini tidak dijelaskan ya, dengan uji P untuk koefisien korelasinya. Oke, kemudian koefisien determinasi ini tinggal dikuadratkan. Korelasinya 0,95, regresinya itu 0,910. Nah, di regresi, kalau kita lihat di sini, ini selalu seperti ini persamaannya. Ini ada persamaan, ini ada nilai koefisien determinasi ya, koefisien determinasi. Apa arti dari koefisien determinasi ini? Nah, ini koefisien determinasi ini menunjukkan tingkat ketepatan garis ya. Tadi, apakah titik-titik pengamatan itu tidak terlalu jauh? Enggak, dibandingkan dengan garis prediksinya. Kalau tidak terlalu jauh, berarti R kuadratnya itu tinggi. Tapi kalau misalnya jauh, R kuadratnya itu rendah ya. Nah, interpretasi yang bisa kita katakan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini cara pengujiannya misal diuji pada taraf nyata 5% ya, atau cara kepercayaan 95%. Berarti kita bisa mengatakan begini. Kita yakin 95% bahwa sekitar 90,39 ini 90 ya, 90,39 variasi tinggi rendahnya penurunan detak jantung ditentukan oleh dosis obat menurut persamaan regresi ini ya. Nah, sisanya ini 9,61%. Ternyata penurunan laju detak jantung itu dipengaruhi oleh tadi ya, oleh dosis obat itu sebesar 90,39%. Tinggi ya. Dan yang 9,61-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan di dalam model atau karena kesalahan model. Itu ya yang 9,61. Berarti kalau misalnya usia juga berpengaruh, mungkin yang 9,61-nya itu dari usia. Tapi kalau usia tidak berpengaruh, yang hanya berpengaruh itu misalnya hanya obat saja, berarti itu kesalahan model. Jadi intinya begini kalau begini. Berarti tinggi rendahnya ini kan Y, Y itu bisa kalau misalnya ini X ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, kalau di sini ini tinggi ya, kalau di sini ini rendah. Tinggi rendahnya tinggi rendahnya Y ini kan jelas dipengaruhi oleh X ya. Seberapa besar sih si X ini mempengaruhi si Y? Nah, ini kita yakin 95% bahwa sekitar 90,39% variasi tinggi ini bisa tinggi, bisa rendah, ini ya. Variasi tinggi rendahnya laju detak jantung ini ditentukan oleh dosis obat persamaan regresi ini
X-nya ini di sini, ini X-nya di sini. Jadi tinggi rendahnya Y itu dipengaruhi oleh X besar berapa? 90,39%. Nah, berapa tingkat keyakinan kita? Tingkat keyakinan kita itu sesuai dengan parameter yang kita 95%. Ya. Jadi kalau nanti Anda membuat penelitian untuk skripsi dan di sana digunakan model regresi, nanti Anda bisa membuat interpretasi seperti ini ya. Kalau misalnya Anda sedang melakukan analisis perhitungan di sini dan didapatkan ini tinggal diganti aja dengan angka dan kode yang Anda buat ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini mungkin yang rada susah ya. Ini untuk melihat apakah B1 itu sama dengan 0 atau B1 tidak sama dengan 0 seperti yang saya katakan tadi ya. Statistik uji yang digunakan itu uji T, yaitu ini T. Nah, di matematika statistika datanya diajarkan tentang T ya, T itu. Nah, di sini B1 dikurangi B1 yang ini beta, ini beta 1 dikurangi B1 dibagi dengan standarnya ini ya. Nah, kemudian kita bandingkan nanti dengan T tabel ya. Ini T hitung di sini. T hitung. Ini ada T tabel. Seperti uji F ya. Ada F hitung, ada F tabel nanti. Kita bandingkan F hitung dibandingkan dengan F tabel. Kemudian lihat di sini. Ini derajat bebasnya ini 11. Tadi datanya ada 12 ya. Ada data 12 data. 12, 13 ya. 13 data di sini. 13 data. Kemudian ininya plus. Bukan 12 ya. Bukan 12. Kan harusnya N-1 ya untuk derajat bebas. Karena di sini ada dua grup ya, dua grup independen. Ada Y, ada X di sini ya. Jadi di sini kurangi 2. Di sini tidak dijabarkan secara detail. Anda bisa lihat di buku statistik ya. Kenapa ini tidak seperti ini ya. Nah, ini tabelnya nih ya, 2,021. Kita lihat T hitungnya. T hitungnya belum. Untuk menghitung T hitung, kita harus menghitung ini, kemudian menghitung yang ini, kemudian menghitung yang lainnya ya. Statistik ujinya ini nilainya setelah kita tentukan tadi ya, 4, sekian. Ini B1-nya 4,087. Ini nilainya dari beta 1 di sini, dari persamaan tadi. Nah, dari sini. Dari perhitungan yang ini ya, beta 1-nya ini 4,089 dikurangi 0. Jadi B1-nya sama dengan 0 kan di sini. Lawan B1 tidak sama dengan 0. Dikurangi 0, kemudian dibagi 0,4 sekian. Ini T hitung. Ini T tabel. Kita bandingkan. Kalau T hitung yang ini lebih besar dibanding dengan ini, berarti ini signifikan ya. Dengan kata lain, ini hipotesis 0 itu ditolak di sini. Hal ini berarti bahwa koefisien beta 1 dosis obat tidak sama dengan 0. Berarti dosis obat nyata ya mempengaruhi keragaman laju penurunan beta jantung sebesar ini ya. Tapi kalau misalnya T hitungnya ini bukan 10, misalnya ini 1, sekian, kita bandingkan dengan T tabelnya di sini ya, T tabel. Ternyata ini lebih kecil. Berarti kesimpulannya terbalik. H0 yang diterima ya, bukan ditolak. Artinya itu dosis obat tidak mempengaruhi keragaman laju penurunan detak jantung ya. Kalau misalnya T hitungnya kurang dari nilai ini, nilai 2,021. Baik, ini untuk B2 dan B3 itu tinggal dipelajari saja lah ya untuk B2. Tapi mungkin yang lebih utama yang pertama tadi ya. Nah, kemudian ini bisa nanti untuk PR ya. Untuk PR ini lanjutan untuk menggunakan regresi linear ini ya. Coba Anda gunakan sebagai latihan untuk yang ini. Nah, bagaimana keterbatasan korelasi dan regresi linear ya? Korelasi dan regresi linear hanya menggambarkan hubungan yang linear di sini ya. Dia tidak bisa menggambarkan hubungan yang kuadratik ya. Korelasi dan metode kuadratur kecil pada regresi linear tidak resisten terhadap pencilan. Nah, yang maksud pencilan itu begini. Misalnya ada data ini ya, data di sini. Ada data ya. Pada perlakuan X-nya segini, ini sebaran datanya dari ulangan itu misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita naikkan, oh ternyata ini juga naik. Misalnya seperti ini.
kemudian kita naikkan lagi, ini juga naik. Tapi yang satu datanya ada di sini, ada di sini. Ini pencilan, pencilan. Dan kalau misalnya kita buat garis kan, kalau misalnya datanya di sini, mungkin garisnya ke sini, garisnya seperti itu. Tapi karena ada pencilan, ini otomatis dia akan mengejar seperti ini. Ini jauh, akhirnya jauh kan dengan titik pengamatan itu jaraknya. Ini jauh dengan titik pengamatan. Nah, kalau misalnya ada pencilan, ini ya itu kurang ada nih korelasi ini ya. Berarti dengan demikian itu biasanya data pencilan ini harus dibuang dulu atau seperti yang saya jelaskan di data bermasalah. Ini anggap aja data hilang, kemudian kita ganti ya dengan data yang kita hitung dengan metode keracunan yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Atau bisa saja ini langsung aja buang. Soalnya kalau misalnya tidak dibuang, ini jelas persamaannya akan seperti ini nanti garisnya. Ini bias jauh ya. Tapi kalau misalnya ini kita buang, mungkin persamaannya seperti yang ini, seperti realnya. Atau kalau ini diganti, mungkin nilainya jadi di sini ya, di sini. Sehingga nilai di sini tidak terlalu menentukan. Jadi korelasi dan metode kuadrat kecil pada regresi ini tidak resisten ya terhadap pencilan. Jadi pencilan harus diperhatikan dulu. Ada pencilan outlier tidak kalau misalnya itu harus diganti datanya atau dibuang ya. Nah, prediksi di luar selang nilai X sebaiknya dihindari karena kurang akurat. Contohnya misalnya di sini kita menggunakan pupuk yang tadinya contohnya 0 sampai 150. Ini persamaan garisnya yang ini. Kalau misalnya lebih dari 150, mungkin kita bisa tambahkan ke sini. Terus ya, ini bisa ditambahkan. Tapi ini sebetulnya yang reliable ini hanya di sini saja sebetulnya. Hanya di sini saja. Hanya pada selang kisaran tentang penelitian kita 0 dari 150. Jadi oke. Tapi kalau misalnya ini sudah di luar memprediksi nilai, kalau misalnya 200 kira-kira bagaimana? Nah ini nanti ya nggak tahu ya, nggak tahu apakah ini bisa dipercaya atau tidak. Soalnya begini ya, kalau misalnya ini regresinya misalnya kuadratik seperti ini, misalnya seperti ini. Kalau saya menelitinya dalam rentang 0 sampai 150, Anda perhatikan itu. Ini misalnya dibuang sama sebelah sini. Ini ada penghapus. Nah, kalau misalnya ini dibuang, oh, sorry. Nah, ini coba Anda lihat. Ini garis lurus ya, seperti garis lurus. Jadi kalau kita memprediksi, ini berarti ke sini ya, terus lurus seperti itu. Padahal kenyataan, mungkin aja di sini ini seperti ini. Jadi kalau misalnya 200 di sini, kalau misalnya kita luar, memprediksi di luar selang ini, yang realnya sebetulnya di sini, nah, prediksi Anda jatuhnya di sini. Jadi ini prediksi di luar selang, berarti ini di luar selang ya, di luar selang yang di sini. Di luar selang, sebaiknya dihindari karena kurang akurat gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Kemudian hubungan antara dua variabel bisa dipengaruhi oleh variabel di luar model. Jadi ada faktor-faktor yang lainnya yang berpengaruh. Ya intinya seperti yang diungkapkan oleh GEP box ya. Ini sebetulnya model-model yang kita buang apakah itu model linear atau model kuadratik atau misalnya sederhana atau berganda gitu ya, itu sebetulnya tidak ada yang tepat, semuanya salah ya. Tapi diantaranya itu ada yang bermanfaat buat kita. Paling kita bisa membantu di dalam menginterpretasi ya, meskipun itu tidak tepat. Kenapa di sini salah? Ya karena misalnya seperti ini. Hasilnya misalnya di sini, padahal kan ini prediksinya di sini, padahal hasilnya misalnya di sini, ini tidak tepat kan? Tidak tepat, salah. Tapi paling tidak kita bisa membantu bahwa semakin tinggi pupuk akan semakin tinggi juga hasil yang didapatkan dengan estimasi model kesalahannya. Jadi itu ya untuk korelasi dan regresi linear. Nah kemudian selanjutnya untuk PR nanti ya, untuk PR kita buat di classroom. Jadi gambaran singkatnya silahkan ini Anda lanjutkan ya, Anda lanjutkan. Nah, persamaannya sama juga sebetulnya dengan persamaan pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Karena kan juga gagal ya sampai uji nanti. Baik, saya kira itu saja mungkin bahasan tentang regresi dan korelasi ya. Silakan kalau ada yang mau. Dan untuk minggu depan ya mungkin kita lanjutkan tentang regresi korelasi itu masih contoh kasus ya, tapi dengan menggunakan pendekatan objek baik di Excel atau SPSS.
Jadi kalau misalnya mau untuk minggu depan Anda ya, kalau yang menggunakan HP ini baiknya mungkin menggunakan laptop ya. Lagi pula mungkin kalau menggunakan HP yang tidak terlalu jelas ya, jadi saya harapkan Anda pun menggunakan laptop ya. Dan nanti mungkin bisa Anda coba juga mengikuti ya. Nanti ya saya siapkan juga contoh-contoh datanya, kemudian Anda bisa download dan kita bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Sehingga nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ada kendala yang Anda hadapi, bisa langsung kita diskusikan ya. Soalnya mungkin di antara Anda nanti mungkin ada yang melakukan penelitian dengan menggunakan pemodelan regresi sama korelasi ini. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak usah saya panggil satu-satu kan? Tidak ada yang bertanya. Adinda bagaimana Adinda? Adinda Putri? Belum ada, Pak. Belum ada. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Aisyah bagaimana? Sudah sedikit paham tentang korelasi dan regresi? Tidak nyala ya mic-nya. Aisyah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Andre gimana? Andre Gunawan? Ini kenapa Aisyah sama Andre tidak ada suaranya ya? Apa di saya atau gimana? Coba Dafa gimana? Dafa Aflak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Berarti Aisyah sama Andre untuk tanya mic-nya mungkin ya. Kabar ya. Dominik gimana Dominik? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Farah Adiba? Belum ada, Pak. Oke, Farah Hadiah? Belum ada, Pak. Farah Rahmat? Gimana ini Farah Rahmat? Sudah jelas? Oke, Faras, Salsabil gimana? Sudah jelas, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, siap. Ini ternyata kalau saya perhatikan di sini banyak yang huruf F ya. Ini Iftah juga. Iftah gimana? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, Inya gimana Inya? Safira, ini juga ada huruf F-nya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, Kiki gimana? Kiki Amalia? Sudah, Pak. Ya. Tidak ada pertanyaan. Oke, alhamdulillah. Nadia gimana? Nadia nanti? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, Nur Suciati? Cukup, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, Osi? Gimana Osi? Cukup, Pak. Belum ada pertanyaan. Rafika? Belum ada, Pak. Rahma gimana Rahma? Sudah, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, Ratu? Sama? Sudah ada pertanyaan? Sama, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, Salwa gimana? Jelas, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, gimana nih ketua kelas kita, Patria? Ya, Pak, tidak ada pertanyaan. Oke, Frit, gimana Frit? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, Yasa gimana? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dan Anda bisa melakukan ya perhitungan korelasi dan regresi dengan benar ya. Kalau siapa sudah bisa, nanti saya kasih tugas, kemudian saya lihat hasilnya ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan dengan benar ya. Karena tidak ada pertanyaan dan memang materinya sudah selesai, saya kira untuk materi regresi dan korelasi untuk bahasanya ya, mudah-mudahan mungkin lebih praktis setelah kita mengikuti. Untuk bahasanya saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Terima kasih Nadia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.